الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الباب التاسع عشر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Bab yang ke-19 yang menjelaskan tentang bagaimana beramar ma'ruf dan bernahi munkar dengan cara yang benar. I'lam anna al-amra bil ma'ruf lahu arkanun arba'ah: al-muhtasib wal muhtasab alaih wal muhtasab fi wa nafsul ihtisab. Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau menjelaskan bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan visi bagi semua para nabi dan para rasul. Dan tidaklah diutus seorang utusan Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalamnya punya kewajiban untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Akan tetapi beramar ma'ruf dan nahi munkar dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, agar amar ma'ruf dan nahi munkarnya itu menjadi amal soleh. Akan tetapi apabila niat atau cara dan tujuannya tidak benar, maka amar ma'ruf dan nahi munkar itu tidak menjadi amal soleh. Jangan sampai tujuan yang baik akan tetapi didapatkan dengan cara yang tidak baik. Karena ada kaidah yang mengatakan al-wasilah la tubarrir al-ghayah. Al-wasilah, cara itu tidak selalu membenarkan tujuan. Walaupun tujuannya baik, tetapi caranya yang salah, keliru, maka tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, supaya amar ma'ruf dan nahi munkarnya itu menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi munkarnya itu harus memenuhi 4 rukun. Yang pertama adalah al-muhtasib. Al-muhtasib itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf dan bernahi munkar. Dan yang kedua adalah wal muhtasab alaih. Muhtasab alaih adalah orang yang menjadi objek. Siapa yang mau kita ajak untuk beramal ma'ruf, siapa juga orang yang kita nahi munkar, melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah wal muhtasab fihi. Al-muhtasab fi artinya adalah yaitu sesuatu yang dijadikan alasan untuk melakukan nahi munkar. Dan yang keempat adalah nafsul ihtisab. Nafsul ihtisab adalah bagaimana cara melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan cara yang benar. Ini ketika amar ma'ruf dan nahi munkar harus memenuhi 4 rukun. Kalau tidak memenuhi 4 rukun, maka tidak dianggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar, walaupun tujuannya beramar ma'ruf nahi munkar, tapi menurut Imam Ghazali maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih ingat dengan kejadian yang namanya perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah setelah Nabi kita Muhammad SAW itu hijrah ke kota suci Madinah. Bagaimana ketika perang Uhud, melihat bagaimana pasukan kaum muslimin itu berjumlah 700 orang melawan 1000 orang.
Ya, musuh itu jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Dan kaum muslimin pada saat itu barangkali sebagian di antara mereka itu terpedaya karena mereka telah memenangi perang Badar. Ya, ketika mereka merasa menang perang Badar, maka perang Uhud ini barangkali mereka menganggap adalah perang yang kecil. Karena 300 melawan 1.300 bisa menang, apalagi 700. Ini menurut sebagian mereka. Ya, hingga akhirnya mereka terpedaya, mereka lalai dari apa? Dari apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan. Tetapi di dalam perang Uhud banyak sekali hikmah yang terjadi. Ya, makanya terkadang kekalahan itu menjadikan kita itu mendapatkan hikmah yang sangat besar. Dan terkadang kemenangan itu kita lupa bahwasanya di dalam itu ada yang namanya hikmah. Ya, dari kekalahan itu kita itu bisa mengambil hikmah yang sangat besar. Di dalam perang Uhud ada 2 aktor yang dianggap sama-sama pahlawan selain Talha bin Ubaidillah. Karena Talha bin Ubaidillah itu adalah salah satu di antara sahabat yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka 2 orang ini siapa? Yang pertama adalah Usairim bin Qais dari Bani Ashhar. Yang kedua adalah Qazman. Usairim ini orang yang masuk surga tapi tidak pernah sholat. Ya. Tidak pernah sholat, tapi dia masuk surga. Ya. Sedangkan Qazman ini adalah orang yang rajin sholat, tetapi dia meninggal masuk dalam api neraka. Nah, bayangkan kalau kita kaji secara nalar, kok bisa tidak pernah sholat masuk surga, yang rajin sholat masuk neraka? Ya kan, kayaknya tidak adil Allah. Maka sekali lagi, dilihat Allah itu maha melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya, ya'lamu sirra wa akhfa. Maha mengetahui apa yang tersurat, apa yang tersirat, apa yang tersimpan di dalam diri kita. Singkat cerita, Usairim terlebih dahulu. Usairim ini, ya, pada saat itu kabilahnya, ya, masuk Islam semua. Di antaranya adalah, kalau saya tidak salah, Sa'ad bin Mu'adz. Ya, diketuai oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan semuanya masuk Islam kecuali Usairim. Di saat semuanya masuk Islam, ya, maka setelah mereka mengikrarkan keislaman mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ada seruan perang Uhud. Nah, perang Uhud itu terjadi karena balas dendam orang-orang kafir Mekah terhadap baginda Nabi. Karena mereka kalah perang Badar. Ya, berkelanjutan menjadi perang Uhud. Ya, dan kenapa dinamakan perang Uhud? Karena terjadi di medan Uhud. Kenapa dinamakan perang Badar? Karena terjadi di medan Badar. Ya, karena perang itu berkaitan dengan tempat. Hudaybiyah, ya, kemudian Khandaq dan sebagainya. Sebagian besar perang itu berkaitan dengan tempat. Nah, selesai kalah itu kaum musyrikin Mekah, maka Abu Sufyan mengumumkan, barang siapa yang mendermakan hartanya untuk perang Uhud pada kali ini, maka kita akan mengembalikan kehormatan kita sebagai penduduk kota suci Mekah. Oh, akhirnya terkumpul. Dapat berapa? Dapat 100 ekor unta, 1000 keping emas, uang dinar, dan sebagainya dikumpulkan. Dan pada saat itu Abu Sufyan yang sebelum masuk Islam berhasil mengumpulkan sekitar 1000 pasukan. Dikumpulkan itu 1000 pasukan. Akhirnya mereka ingin langsung masuk ke kota suci Madinah. Ya, mereka inginnya langsung masuk ke kota suci Madinah, tapi Nabi berhasil mengepung mereka, ya, memblok mereka sebelum mereka masuk ke kota suci Madinah. Akhirnya Abbas bin Abdul Muttalib yang pada saat itu tidak ikut hijrah dengan Nabi SAW menulis surat bahwasanya Abu Sufyan beserta 1000 orang tengah
kalau istilah kita OTW, ya, menuju kota Madinah dan ingin membalas dendam. Kirim surat sampai kepada Nabi, ya. Maka Nabi kemudian mengutus 2 orang sahabatnya melihat di luar kota suci Madinah apakah betul rombongan Abu Sufyan ini bergerak menuju kota suci Madinah. Dan ingat, Madinah itu dulu tidak sama dengan sekarang luasnya. Karena Madinah di zaman Nabi itu batasnya tahu enggak? Kalau kita mau masuk Masjid Nabawi, itu kan ada tembok nomor. Ada gerbang, ada nomor 28, 29. Nah, itu batas kota suci Madinah dulu. Ya, jadi seluas Masjid Nabawi itulah seluas kota suci Madinah. Nah, luasnya Masjid Nabawi itu tidak seperti sekarang. Yaitu kurang lebih ukurannya lebih sedikit daripada Raudhah. Jadi kalau misalkan kita mau masuk Raudhah, ada tiang semacam ini, ya. Kemudian ada les warna hijau, ada khat, ada kaligrafi, ada yang polos, ada yang berkaligrafi. Nah, yang berkaligrafi itu menandakan batas Masjid Nabawi di era Nabi SAW. Makanya ada tulisan Had Masjid Nabawi. Ya. Nah, jadi kota Madinah dulu tidak sebagaimana sekarang. Kalau sekarang tambah luas kota Madinah. Ya, kalau dulu tidak seperti sekarang. Akhirnya sudah, ya, sahabat Nabi mengecek, ternyata benar ada tenda-tenda, kemah-kemah yang di dalamnya itu berisi pasukan Abu Sufyan. Maka kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka di situ terjadi dialog. Ya, Rasulullah minta pendapat sahabat ini bagaimana? Apakah kita langsung serang mereka di situ? Ya, kata yang lain, jangan wahai Rasul. Ya, tidak enak nyerang orang lagi istirahat, enaknya lagi berhadapan, ya kan? Karena mereka lagi istirahat. Nah, yang satu bilang sebaiknya kita nunggu dia masuk saja. Kata Nabi, oh tidak bisa. Madinah ini suci. Saya tidak akan biarkan, ya, peperangan itu terjadi di kota suci Madinah. Kalau begitu kita kepung di luar Madinah, tepatnya di Uhud. Nah, makanya ketika mereka itu sampai di perbatasan antara Madinah dengan Uhud, maka kemudian dikepung oleh Nabi SAW. Terjadilah perang. Nah, begitu terjadi perang, ya, maka Sa'ad bin Mu'ad Bani Usairin bin Abdi Ashhar, Bani Ashhar ini kaget. Kaget ini sebab apa? Sebab Usairin itu datang di detik-detik terakhir. Ya, datang di detik-detik terakhir. Di saat semua kabilahnya itu telah berikrar di depan Nabi Muhammad SAW, mereka sudah sholat, mereka sudah ibadah. Usairin datang di saat itu akan terjadi peperangan. Maka ketika Usairin datang, Sa'ad bin Mu'ad kaget. Ada apa yang membuat engkau datang, wahai Usairin? Sedangkan Usairin ini belum beriman. Maka Usairin mengatakan, kedatanganku sekarang ini adalah untuk menolong agama Allah. Ya. Apakah kamu sudah mengatakannya kepada Nabi Muhammad? Sudah, katanya. Tapi saya langsung disuruh perang. Langsung disuruh ikut perang. Karena habis ikrar syahadat, ya, terdengar bukan seruan hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alal jihad. Maka kewajibannya adalah jihad. Akhirnya sudah ikut perang. Ya. Begitu ikut perang, maka kemudian Usairin itu menjadi korban, terbunuh Usairin. Maka Abu Hurairah kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi berkata, apakah kalian ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud? Maka para sahabat, apakah itu ada, wahai Rasul? Ada. Usairin bin Abdi Ashhar. Ya, itulah seseorang yang meninggal, ya, dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga, namun belum sempat sujud. Bayangkan, lihat, Allah ketika memberikan hidayah itu luar biasa. Ya, sekalipun kepada orang yang belum pernah menjadikan dahinya itu untuk sujud di hadapan Allah. Yahdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid. Ya. Yahdi fiha ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuai dengan apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana,
Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah berkehendak. Jadi jangan sampai kita ini merasa bahwasanya dahi yang sering kita pakai untuk sujud ini adalah dahi yang layak untuk masuk ke dalam surga. Ya, jangan sampai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkehendak untuk memberikan atau bahkan mencabut hidayah dari seseorang. Lalu di sisi lain ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan oleh Nabi dia itu adalah ahli neraka, padahal matinya ketika perang Uhud. Siapa namanya? Namanya adalah Qazman. Ya, Qazman ini ketika perang itu laksana singa, beringas. Ya, maju terus sampai anggota tubuhnya itu terluka. Maka kemudian ketika Nabi SAW melihat Qazman begitu semangat, Nabi berkata kepada sebagian sahabat, ya, apakah anda mau melihat ahli neraka? Atau sahabat, siapa wahai Rasul ada ahli neraka di sini? Dia pikir orang kafir Mekah. Ya, tapi Nabi menunjukkan kepada Qazman itu ahli neraka. Ya. Akhirnya begitu sudah perang usai, Qazman itu ya mendapati tubuhnya itu dengan penuh luka. Ada luka kena pedang, ada luka kena tombak dan sebagainya. Akhirnya Qazman ini ditandu, ya begitu sampai ke tempat, ya Qazman ini mengeluh sakit. Ya Pak, kena pedang, kena tombak ini bukan sakit, ya kan? Kalau mati langsung nyaman, ini masih hidup. Ya di malam hari dia teriak sakit. Ya pada akhirnya apa? Saking dia tidak tahan, dia ambil itu anak panah, ditusukkan di jantungnya, mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan bunuh diri, suul khotimah. Maka kemudian sahabat akrabnya itu ya bercerita, kalau Qazman ini berperang bukan untuk membela agama Allah, tapi menjaga kehormatan kota suci Madinah. Sebelum berperang dia bilang, saya tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu menginjakkan kakinya ke tanah suci. Ya, karena saya ikut berperang semata-mata untuk membela kota saya, untuk membela kaum saya, ya, bukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, ini termasuk perkara amar ma'ruf nahi munkar. Jihad itu termasuk perkara amar ma'ruf nahi munkar. Tapi lihat, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya dengan semangat 45. Bukan hanya karena karena dia merasa dia kuat, dia paling layak, dia disegani, dia ditakuti. Bukan karena dia baru mengenal agama, bukan karena begini dan sebagainya. Ingat, amar ma'ruf dan nahi munkar itu semata-mata untuk apa? Nusratun lil Islam, menolong agama Allah. Bukan untuk cari popularitas, bukan ingin dikenal orang, bukan agar orang sungkan, segan, bukan untuk mengharumkan nama baik, tapi semata-mata untuk menolong agama Allah. Kalau beramar ma'ruf dan bernahi munkar bukan untuk menolong agama Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Amman muhtasib, kata Imam Ghazali, orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar itu punya syarat. Syaratnya apa? Ayyakuna musliman mukallafan. Hendaknya dia itu seorang muslim dan mukallaf. Fayadkhul fihi ahadur ri'ayah. Kalau syaratnya muslim mukallaf, berarti kata Imam Ghazali setiap individu masyarakat muslim memiliki kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Jelas. Saya punya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar terhadap keluarga saya. Ya, karena saya sebagai kepala rumah tangga muslim dan mukallaf. Ya. Saya punya berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar terhadap siapa? Terhadap saudara saya. Karena saya muslim mukallaf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim yang mukallaf punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Utamanya adalah beramar ma'ruf nahi munkar
di ruang lingkup keluarga sendiri. Bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar di dalam rumah tangga, di lingkungan, di tempat kerja dan lain sebagainya. Kita punya kewajiban. Kalau kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan. Apabila kita tinggalkan, maka kita berdosa. Melihat anak tidak sholat, kita harus tegur. Melihat anak buka aurat, kita harus berikan peringatan. Melihat anak meninggalkan kewajiban kepada Allah, kita harus berikan peringatan. Tidak boleh kita diamkan. Merasa anak sudah besar, ya sudah mandiri, ya sudah bisa cari makan sendiri, lalu kita tidak mau beramal ma'ruf, ini salah, keliru. Karena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ya selaku orang tua itu tetap ada. Walaupun anaknya sudah pada besar, walaupun anaknya sudah menikah, tetap berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Wala yushtaratu fihi at-tawliyah bil idni. Jadi tidak disyaratkan, kata Imam Ghazali, kalau kita ingin beramar ma'ruf nahi munkar secara individu harus mengantongi surat izin dari pihak berwenang. Misalkan lihat anak kita ya main judi slot, mau kita marahkan, lapor ke polisi. Pak polisi, saya ini mau marahkan anak saya. Kenapa? Main judi slot. Diizinkan tak? Tak perlu izin ke polisi. Karena ini anak kita. Ya. Anak kita, istri kita, saudara kita. Kita punya wewenang, kita punya hak. Ya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai keluarga yang baik, kerabat yang baik, ya maka kita punya kewajiban untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar. Tidak nunggu harus mendapatkan izin ya dari pihak berwenang, tidak perlu. Ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua ya adalah al-Islam li'annahu nusratun lil Islam. Beramal ma'ruf nahi munkar ini ya di antara syaratnya adalah harus muslim, tidak boleh non muslim. Ya, kenapa? Karena amar ma'ruf dan nahi munkar ini tujuannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya harus muslim, yang kedua adalah mukallaf. Wakhtalafu fi syartil adalah. Syarat yang ketiga ini kata Imam Ghazali masih diperselisihkan. Apa? Adil. Adil itu kalau diistilahkan kita itu terbebas dari segala macam yang tidak diinginkan. Artinya sosok yang ingin beramal ma'ruf nahi munkar ini harus terbebas daripada kesalahan, dan ini oleh ulama diperselisihkan. Ya, kenapa? Karena pertama, ulama yang mengharuskan orang yang beramal ma'ruf nahi munkar itu adil adalah mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Lima taquluna ma la taf'alun." Kenapa engkau memerintahkan sedangkan engkau tidak mengerjakan? Ya. Nah, ini alasannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya orang yang hanya bisa menyuruh tetapi dia tidak bisa mengerjakan. Yang kedua, landasannya adalah firman Allah yang berbunyi, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian menyuruh orang-orang untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian untuk melakukan kebaikan? Dua alasan inilah menjadi syarat sebagian ulama apabila ada orang yang ingin beramal ma'ruf nahi munkar harus adil. Adil ini artinya dia tidak boleh melakukan kesalahan. Ya, dia juga tidak boleh melakukan kesalahan. Jangan sampai dia beramal ma'ruf nahi munkar juga melakukan kesalahan. Ya. Nah, ini sebagian mengatakan seperti itu. Tapi Imam Ghazali mengatakan wa minhum man dhahaba ila alla tashtarita fihi al-adalah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak disyaratkan adil. Tidak disyaratkan adil. Kita tidak boleh nuntut orang yang beramal ma'ruf nahi munkar itu bersih daripada dosa. Tidak boleh. Ya. Misalkan nih ada polisi mau membubarkan
permainan perjudian, atau istilah apa tuh? Adu tangkas kan? Bahasa halusnya apa? Adu ketangkasan kan? Padahal kita nggak judi, jangan pakai adu ketangkasan lagi lah, ya dah. Langsung ya judi itu. Ini sekarang nih banyak pakai bahasa halus, ya dah. Adu ketangkasan. Saya bilang adu ketangkasan ini lomba kelahi gitu apa? Ya kan? Rupanya judi. Ya. Ada misalkan praktek judi di satu tempat. Datang polisi gerebek. Kata yang punya judi ini bilang apa? Pak polisi, sebelum menangkap ya pelanggan saya, kamu harus pastikan dulu kamu itu bersih. Tidak bisa seperti itu. Kalau ini diterapkan, maka tidak akan ada yang bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak akan ada yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Menunggu orang yang benar-benar bersih itu tidak ada. Betul tidak? Tidak ada. Ini diantara sebagian ulama, wahwa al-haq, inilah pendapat yang paling benar kata Imam Ghazali. Tidak mensyaratkan adil. Li'annahu bil ijma' la tushtaratul ismah. Idh ikhtalafa an-nasu fi ismatil anbiya' min as-saghair, fa kaifa turja li ghairi minhu al-ismah. Kata Imam Ghazali, ya, seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar terlepas daripada kesalahan-kesalahan yang kecil itu mustahil. Tidak akan mungkin ada. Kita berharap petugas keamanan, ya, aparat penegak hukum di dunia ini, mereka itu terbebas daripada kesalahan kecil. Tidak ada yang bisa. Ya, tidak ada. Semuanya ada. Semua pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil. Kalau ukuran para nabi saja melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, itu masih diperselisihkan, bagaimana dengan kita yang bukan nabi. Para nabi sebagian itu melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Makanya kesalahan kecil yang mereka lakukan itu, ya, menjadikan mereka tidak berwenang memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Karena kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan itu menjadikan mereka itu tidak memiliki wewenang untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Siapa yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya mengatakan idhabu ila Muhammadin, pergilah kepada Muhammad, ya, karena dia adalah orang yang berhak untuk memberikan syafaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi tidak bisa kita menuntut, ya, ada polisi, ada aparat keamanan mau menangkap penjahat, lalu kita mengharuskan sebelum menangkap bapak harus pastikan dulu bapak bersih. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Sebagaimana kita orang tua, ya, ingin mengajarkan kepada anak kita kebaikan. Apakah anak kita mengharuskan kita ini harus bersih daripada kesalahan? Tidak mungkin bisa. Apalagi bapaknya baru kenal agama, betul tidak? Tidak akan bisa. Itu bukan syarat. Ya. Thumma hadha yuaddi ila tarkihi id la yujadu hadha syarat. Maka dalam hal ini syarat yang semacam ini tidak bisa dibenarkan karena ini memberatkan. Fa ayyu bu'din fi ay yashraba wa huwa yamna'u wa yaqulu 'alayya wazifatani ihdahuma al-intiha wa thani an-nahy. Ya, sama halnya dengan orang yang melakukan kesalahan dan dia membela kesalahannya itu. Ada orang melakukan kesalahan dan kesalahan yang dilakukan itu dia bela dengan apa? Dengan tujuan pembenaran. Misalkan ada orang minum arak, kemudian kita tegur, tak boleh mabuk, itu dosa, maksiat, Allah murka, termasuk dosa besar. Mabuk ini merugikan kita dan merugikan orang lain, karena bisa merusak akal. Lalu yang mabuk ini bilang apa? Saya mabuk ini niat untuk menghabiskan arak supaya arak itu tidak beredar lagi. Dia mabuknya 1 botol, pabrik nyetaknya 1 juta botol. Tak seimbang, betul tak? Jadi ini ada cerita. Ya kan? Saya ketemu dengan orang yang merokok. Dia nawarkan saya merokok.
Rokok Ustaz? Oh enggak. Makasih, saya bilang gitu kan, di malam. Makasih, saya bilang, saya nak merokok. Akhirnya dia bilang, saya ini ngerokok nih sebenarnya punya tujuan, katanya. Tujuan apa itu? Dia bilang kan, jadi Syekh Abu Bakar bin Salim itu salah seorang ulama, ada tuhurnya Habib Umar bin Hafid itu orang kaya. Saking kayanya, ya, dia tuh tidak suka dengan tembakau. Tidak suka dengan tembakau. Dan bagaimana cara beliau ini beramal ma'ruf nahi munkar terhadap tembakau? Ini mungkin ibu-ibu bisa praktekkan. Ya kan, kalau suami ibu ini masih rokok. Ya kan? Bagaimana cara beliau ini beramal ma'ruf nahi munkar? Jadi setiap panen tembakau, semua tembakau petani itu dibeli. Ya. Jadi petani ini dibilang, jangan kita serahkan ke PT Gudang Garam ya, ke PT Jisamsu ya, PT Jarum ya, jangan, serahkan ke saya. Ya, serahkan ke saya beli 2 kali lipat. Oh, suka petani. Oke lah, disetor semua tembakau. Dia lihat sama petani, dia makan tembakau, kira mau dicetak, dibuat merokok sendiri. Ternyata semua tembakau itu dibakar. Ini benar tidak caranya? Ini benar caranya. Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan petani begitu panen langsung dibakar. Mengatakan ya rokok haram dan sebagainya. Ini masalah perut, betul tidak? Ya. Nah, dibayar sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu semua tembakaunya. Nah, orang yang merokok tadi ini bilang, saya ini Ustaz bukan orang kaya, orang tak berada, tapi saya punya niat membakar rokok ini untuk membakar tembakau supaya tidak tersebar di Indonesia. Terus saya bilang, tak nyambung ente ini, saya bilang, ente belinya per batang, pabrik nyetaknya jutaan. Ya. Nah ini ya, orang yang melakukan kesalahan membela kesalahannya, ya, dan membenarkan kesalahannya. Ini keliru. Ini bukan amar ma'ruf nahi munkar. Betul tak? Dia belinya sekotak, 25.000, pabrik nyetaknya 1 juta kok, 1 juta kotak. Mana seimbang? Macam mana ente nak nahi munkar terhadap rokok kalau kayak begini? Udah. Jelas kan? Nah, ini terkadang ada orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan sadar, tetapi dia masih membela kesalahannya. Ya, dengan dalil dan lain sebagainya, betul tidak? Iya. Itu tidak bisa dibenarkan. Ya. Nah, ini kan sering orang-orang dewasa itu melakukan kesalahan ketika dipergoki anak kecil lalu dibilang apa? Kita wapola budak kecil. Ya kan? Ya. Atau budak-budak itu kan lihat orang tua lagi melakukan kesalahan, apa dia bilang? Ente budak kecil belum tahu apa-apa. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Kesalahan tetap kesalahan. Kalau kita khilaf, kita akui kita khilaf. Allah, khilaf saya mohon maaf. Tidak, khilaf saya belum maaf. Khilaf, saya benar-benar khilaf, tidak tahu, atau karena saya lupa, atau saya memang melakukannya dalam keadaan sadar, saya lalai. Akui saja kesalahan. Tidak boleh kita membela kesalahan yang kita lakukan. Ya, sampai-sampai saking membela kesalahannya dipaksakan dalil itu. Ya, dipaksakan dalil. Ya, seperti membela kesalahannya ini dia pakai dalil. Oh, dalilnya begini, padahal kan dalilnya tidak sesuai, tidak cocok. Ya, itu tidak boleh kata Imam Ghazali. Wa ana fa'ilu ihdahuma raja'an aw fi kalithani bi tarkihi wa yamna'u al-kafir anhu li'annahu fi tasadduqan 'ala al-muslimin wa la yaj'al Allahu al-kafirina 'ala al-mu'minina sabila. Ya, beramal ma'ruf nahi munkar ini tidak dibenarkan untuk orang di luar Islam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa la yaj'al Allahu lil-kafirina 'ala al-mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan pernah menjadikan segala macam cara orang-orang kafir itu untuk menguasai orang-orang muslim. Tidak dibenarkan. Wal muslim yaf'al dzalik fa yamna'u an-nas bit-tahdid wat-takhfif wad-darbi 'ala hasabi ma yaliqu fi kulli syai'. Dan seseorang muslim ya harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan berbagai macam cara
yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Bisa bitahdid, dengan ancaman, ya, wat takhwif, dengan sesuatu yang menakutkan, wat darbu ala hasabi ma yaliku fi kulli syai'in bihi, atau dengan semacam sanksi atau hukuman sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Wadzalika la yakhtalif bis-sultan wal imam wa ghairihima, dan dalam hal itu ya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penguasa. Penguasa, terlebih penguasa itu punya hak untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita yang tidak punya jabatan, tidak punya anggota, tidak punya anak buah, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, itu kita dikenakan hukum wajib. Apalagi pemerintah yang memiliki segala-galanya, memiliki alat, memiliki aparat, memiliki jabatan. Maka pemerintah ini lebih utama untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apa jadinya kalau pemerintah sendiri tidak beramar ma'ruf nahi munkar? Ya, menunggu masyarakat yang beramar ma'ruf nahi munkar, keliru. Padahal masyarakat ini tidak memiliki perangkat negara. Pejabat kita yang memiliki perangkat negara itu lebih diutamakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah judi online, mencegah beredarnya narkoba, mencegah kerusakan remaja, mencegah tawuran antar remaja, mencegah begal, mencegah obat-obatan terlarang, mencegah perbudakan, mencegah penyebaran hate dan sebagainya. Ya, itu siapa yang memiliki wewenang? Pemerintah kita. Karena pemerintah kita dilengkapi dengan yang namanya fasilitas, alat telekomunikasi, ya kan, sadap dan lain sebagainya. Kemudian alat untuk mencegah, ya, kemudian disertai dengan anggota aparat dan sebagainya. Pemerintah kita yang lebih utama. Tapi barangkali pemerintah kita lamban reaksinya, maka ada sebagian masyarakat yang kemudian bergerak untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan dianggap masyarakat yang beramar ma'ruf nahi munkar itu mengambil pekerjaan aparat kita. Tidak, tapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara. Tujuannya mulia. Bisa jadi keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, keterbatasan anggota aparat kita, maka dapat dibendung, dapat diatasi oleh sebagian masyarakat yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Apabila ini sinkron, ya, maka amar ma'ruf dan nahi munkar itu bisa maksimal. Wadzalika yahtalif fa kullu man irtakaba ma la yanbaghi yahtasib alaih. Maka barang siapapun irtakaba ini artinya sudah sampai kepada tahap dia ini candu. Barang siapa yang sudah candu terhadap kemaksiatan, maka setiap orang yang melihat wajib untuk memberikan teguran. Ada orang yang melakukan kesalahan ini dua, Pak. Yang pertama karena terpaksa. Yang kedua, karena apa? Karena dia merasa kesalahan yang dilakukan ini adalah sebuah kebenaran. Ada orang yang melakukan kesalahan itu karena terpaksa. Seperti misalkan ada ibu-ibu, kita lihat tuh kan video curi susu di minimarket. Betul tak? Curi susu. Ketika ketangkap ditanya untuk apa? Anaknya belum nyusu. Ini terpaksa tak? Terpaksa, ya kan? Terpaksa dia curi. Tidak mesti orang yang semacam ini langsung dikenakan hukuman. Ya, siapa yang bersalah kalau sampai ibu ini mencuri untuk susu bagi anaknya? Siapa yang salah? Yang salah kalau ada suaminya yang salah. Ya, kalau misalkan dia punya keluarganya yang salah karena lalai melihat keluarganya ini kelaparan.
Kalau dia tidak ada keluarga, dia tinggal di tempat yang asing, dia sebagai pendatang, tidak ada keluarga, maka tetangganya yang salah. Ya, karena tetangganya luput daripada tetangga yang sedang kelaparan. Ya kan? Ada orang yang mencuri ini karena apa? Karena merasa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran, seperti residivis, betul tidak? Dan lain sebagainya. Dia melakukan itu terus, melakukan, dia merasa benar. Nah, yang semacam ini, yang kedua ini kita harus memberikan teguran. Kenapa? Karena yang ada di pola pikirnya, apa yang dia lakukan ini adalah sebagai pembenaran. Karena kemungkaran yang dibiarkan lama-kelamaan akan dianggap oleh pelaku kemungkaran itu adalah sebagai kebenaran. Kalau kebenaran itu dibiarkan, diacuhkan, ya, tidak ada satu orang pun yang menegur kalau itu adalah sebuah kemungkaran, maka yang melakukan kemungkaran menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga keadaan dan lingkungan kita semua, dan semoga kita semua bisa beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan tujuan yang benar, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.